Jauh roge jangan pergi salah apa ni? Mana boleh masalah atau keputusan masalah bahwa di sini untuk kalangan hukum agama maupun lebih biasa kanak-kanak. Contohnya hanya upaya orang manusia. Karena manusia anak boleh tidak boleh bila boleh kalau mati berlatai anda jadi potong. Kalau pencarian ini tidak kita mencari 100 bisa kali bisa ada. Tetapi ini budaya. Masa dulu lagi pada pipa itu ke pipa awan, kemudian bersin, oh kau bilang, adi siapa ni yang lihat kami, kau kata dia kemudian dia bisirasi lebih kita lebih dewasa, mungkin apa? Awalnya itu apa ada beli, enggak. Awalnya untuk bisirasi dari kita hidayah. Kalau ibadah dari polisi itu korban berkomdo, kalau cara kita memakai 16 lebih kapsul dari tetap menjadi. Oke, semangat. Mari semangat ini. Jangan kembali nanti. Kalau ini semangat kita membawa menguasai nanti semangat. Terus saja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dan ini bisa masuk. Tapi menurut mungkin Pak hari ini Kepala Lembaga Riset dan Inovasi Unidaya Bapak Dr. Laude Syaiful Islami MSI, kami persilakan untuk menanggapi tempat yang telah disediakan. Ya, selanjutnya mungkin saya dari MC langsung menyerahkan sepenuhnya kepada moderator untuk menghandle jalannya diskusi dan juga mengundang pemateri pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin ini jalan-jalan ya. Gak usah di Jerman, kembali ke negara bentuk komunitas fotografer, dan mungkin tadi MC lupa membacakan beliau punya prestasi-prestasi. Ya, prestasinya itu segudang, ya rata-rata prestasinya itu kelas-kelas internasional. Kalau kita ini tarkam ya. Ya, oke. Kami persilakan Bapak Arif Renaloba. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita duduk begini juga kurang santai ya, seperti guru dengan murid. Mungkin lebih asik mungkin kalau kita melingkar, teman-teman sekalian silakan, mungkin ada yang mau di situ, nggak apa-apa juga. Saya dipercayakan untuk memandu acara ini ya. Jadi diskusi kita santai saja, lebih kepada kerja, lebih kepada kira-kira bagaimana ide-ide kreatif teman-teman sinias ya, saya katakan ya, bisa mendapat, kalau menurut saya ya, dari sisi ya segi-segi sedikit ya, itu semua saya rasa pas, songnya pas ya, terus sudut angelnya pas dan seterusnya, enak sekali saya rasa. Tidak terasa 30 menit itu kayak ngalir gitu aja. Mungkin juga bisa kita berdiskusi tentang proses riset, bagaimana alam pikir orang-orang saudara-saudara kita di Hindia itu memandang sebuah kematian itu seperti apa. Ini sangat jelas sekali terlihat. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kemudian bagaimana akademis memandang posisi Hindia, masyarakat Hindia itu di Kesultanan Buton itu seperti apa. Karena ini berdasarkan literatur yang kita baca atau apa yang kita lihat dari cerita pengalaman soalnya itu, Hindia ini kayaknya ada sendiri selalu. Ya, terbukti tadi mayasanya saja beda sendiri, ya kan? Nah, itu mungkin bisa dilihat di Bapak Dr. Laude Nahi ya, dan teman-teman yang lain. Mungkin saya langsung saja ya, ada yang bisa kita diskusikan, saya persilakan. Ya, tidak usah kita terlalu banyak basa-basi. Silakan, mungkin ada. Mungkin Bapak wakil. Oh iya, silakan Pak. Siapa? Alam Pak. Ya, Alam. Satu Alam, sebentar ya Pak. Mungkin Bapak wakil rektor boleh satu ya, oke. Abah boleh ya? Ya boleh, ya oke. 3 dulu ya untuk sesi pertama, kita lihat sambil kita kontrol waktu, kita target ya paling lama jam 2 lah. Ya, silakan. Mungkin pertama silakan Adidas ya, Bapak sudah mainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alan. Lebih sekali kita sudah menonton film Pandai Pahamayasa. Ini sebuah cerita baru yang baru saya juga dengar, bahwa ternyata saya juga adalah kebetulan juga Cia. Selalu kalau pada saat Lebaran saya selalu melihat di kuburan itu ada bentuk mayasa yang seperti laki-laki, perempuan, dan itu melambangkan dari jenis kelamin atau dari orang tua yang telah mati. Dan saya juga sering lihat kalau misalnya anak muda yang mati atau anak-anak itu kayak dibentuk dengan seperti juga dalam bentuk juga kesan anak-anak juga. Nah, pertama-tama bahwa saya terharu, saya menangis menonton film ini. Sebuah dokumenter yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan semua.
Luar biasa untuk Pak Arief Lewano dan juga periset Pak Mustafa Awad beserta dengan Ibu Desi yang menulis skrip ini, dan juga seluruh tim di belakang layar di Film Mesa. Tepuk tangan dulu untuk seluruh tim ini. Masuk ini sama di pertanyaan saya Pak, untuk Pak Arief dengan Pak Mustafa. Pertanyaan saya tadi, Mayasa ini apakah Mayasa ini dibuat dikhususkan untuk masyarakat atau hanya dikhususkan untuk masyarakat adat atau ketua adat? Apakah ada perbedaan atau mungkin disetelahkan semua untuk terbentuknya Mayasa ini? Itu yang saya bertanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas pemutaran film ini, luar biasa. Tadinya saya itu berpikir fokus utama dari film ini adalah pada Mayasanya, yaitu tulisannya yang tadi baru kita lihat banyak bentuknya begitu ya. Tapi saya lalu menyimak dengan seksama justru pada pandai pahunya, bahwa seseorang yang kemudian diberi amanah, maaf, tadi dia mengatakan satu boka saja dia peroleh 120.000, padahal mungkin pengerjaannya sampai 3 hari Pak ya, 3 hari 4 hari misalnya. Lalu tadi dikatakan kami bisa mengerjakan lebih dari itu, pekerjaan yang lain bisa dapat uang lebih banyak. Tapi karena ini mempertahankan satu budaya leluhur, lalu bukan karena keterpaksaan seperti tadi, meskipun tadi dibilang kalau tidak diambil pekerjaan itu diberi sanksi, tapi lebih kepada ada satu beban moral yang bersangkutan pandai pahu ini untuk memikul tanggung jawab itu, karena kalau bukan dia misalnya siapa lagi. Nah ini Pak, saya tunjukkan ke Pak Munafi, antropolog yang luar biasa milik Pemidaya ini. Saya melihat dari sisi kita ini Pak Munafi, sisi kita sebagai pekerja Pemidaya misalnya, apa yang bisa ditularkan kira-kira dari sikap seorang pandai pahu ini kepada kita semua di Pemidaya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami pesan Abang ini orang tua sesepuh senior. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mau bicara, tapi karena sudah dikawal langsung. Ya, pasti sudah lihat saya. Sebagai orang-orang di sini juga mungkin sudah kenal saya. Tadi dari saya Alan sudah bicara juga. Tapi banyak orang bilang nonton sedih film tadi. Saya sama sekali tidak sedih dengan film tadi. Ada yang mengatakan seperti apa? Saya tidak. Alur cerita ini adalah alur cerita yang sebenarnya biasa saja. Cuman diangkat berdasarkan riset bahwa ini perlu ditampilkan. Ini yang harus kita apresiasi, dan itu tidak lahir begitu saja, karena apa yang diangkat itu kalau tidak dikemas, tidak dikemas dengan baik, untuk apa menonton film seperti itu? Ini karena yang biasa saja. Kita mungkin di sini merasa bahwa luar biasa. Coba tanya orang di India sana, biasa saja mereka. Ini kebiasaan kami. Ditampilkan di sini itulah menjadi luar biasa. Kenapa? Karena jeli dari setan yang mengangkat bahwa Pandai Mayasa ini adalah salah satu nilai sejarah yang sudah hampir hilang. Diangkat, tetapi ada nilai-nilai di dalamnya tentang nilai-nilai
budi yang luhur, nilai ikhlas, nilai tanggung jawab. Seorang pandai mayasa malah dia kasih tahu anaknya jangan jadi seperti saya. Ini perlu digaris bawah. Kenapa? Dia tahu bahwa itu adalah kerjaan yang sangat berat. Jadi jangan seperti saya. Nah, untuk itu saya coba titip pesan kepada di sini ada kaum munafik dalam Facebook dan Instagramnya itu mengekspor. Tapi kan hanya dia sendiri. Coba dia kalau tidak bertemu sama kaum munafik, dia akan kita tahu benteng yang ada di bawah pulau, benteng yang ada di mana-mana. Tidak akan kita tahu. Kita berteman dengan dia. Jadi harapan saya muda yang di sini, fakultas sejarah yang ada tadi saya dengar, bisa menjadi corong. Jadi corong itu bukan kita ambil mic, kita teriak-teriak, bukan. Tapi lewat film kita bisa memperkenalkan buton itu ke seluruh dunia. Kita jangan terlena dengan cerita-cerita masa lalu bahwa buton sudah terkenal. Tidak, buton ini perlu diperkenalkan lagi. Karena cerita-cerita itu sudah bengkok, sudah banyak yang tidak lurus. Saya kasih contoh kecil saja yang ada di Kota Bogor ini. Misalnya tentang isi tanah. Kita kan sering sekali PKD. Saya masih ingat saya besar di Kamali Batu ya. Kebetulan nenek saya itu adalah salah satu istri dari Sultan Buton. Nah, di sini ada sepupu saya, pasti diaminkan. Jadi kalau ada pesta, ada satu orang ibu yang dituakan yang menghadapi talang-talang itu tadi. Ya, kalau istilahnya di mana ya, di tempat lain mungkin kepala dapur apa-apa yang menghadapi. Jadi tidak serta suka-sukanya diisi talang-talang tadi itu dengan makanan, ubi jalan di bawah, ikan goreng di atas, ikan goreng yang mesti apa. Selalu ada orang yang hadapi, sehingga di bawah kemana saja itu ada nilai-nilai filosofi dalam isi talang tadi. Sekarang coba kita perhatikan talang yang ada di Baruga. Beda talangnya gubernur, talangnya bupati. Bedanya apa? Bukan makanannya yang enak, ya, tetapi nilai-nilai yang harus dia dapatkan sebenarnya sudah tidak ada kan. Yang penting ya kalau dia tidak suka, dia sukanya sate misalnya, pasangkan sate di restorannya. Walaupun itu tidak boleh sebenarnya, karena dia tidak boleh berhak untuk dapat itu. Nah, karena dia pemimpin, jangan makan itu. Saya kira ini yang saya titipkan kepada film ini, khususnya kepada Fakultas Sejarah Universitas Daerah ini luar biasa. Bisa diangkat kembali nilai-nilai sejarah yang sudah hampir terlupakan yang ada di di Kesultanan Buton. Ini kan salah satu karya ya di teman-teman itu diangkat kembali supaya bisa menjadi corong kepada dunia bahwa Buton yang sesungguhnya begini, bukan yang begitu. Dan mudah-mudahan saya juga mengapresiasi kepada Arif Ramawa bagaimana dia mengemas film ini sehingga orang bisa melupakan nilai-nilai yang harus dia tekuni di situ. Yang ada dia bawa pada kesedihannya. Orang meninggal, orang sedih saya. Aduh bagaimana? Itu hebatnya sineas ya. Ya kebetulan dia juga sutradara di sini. Dan mudah-mudahan kedepannya ketika Widaya ingin membuat film seperti ini, ya sutradaranya sutradara, sineasnya sineas, supaya filmnya lebih baik lagi. Karena kita sebagai sutradara itu bisa terpengaruh dalam mengeksplor jalan cerita dari sebuah film. Tapi intinya film ini adalah volume dokumenter. Jadi bagi saya, tinggal kita melihat sejarah dan kita bandingkan kepada sejarah-sejarah yang belum terangkat. Intinya itu. Ya, harapan saya Fakultas Sejarah Universitas Daerah Ihsanuddin sekali lagi bisa menjadi corong dan bisa menjawab tantangan, bisa
bisa menghadirkan sineas-sineas yang lebih baik untuk mengangkat nilai-nilai sejarah yang masih banyak perlu digali di keseluruhan Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Saya minta maaf terlalu lama untuk saya berbicara, tapi karena saya disampaikan tadi ya, kita cepat sampai jam 2. Jadi ya, saya juga sepanjang-panjang bicaraku kalau saya bilang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja kepada bapak-bapak, teman-teman, temanku jalan ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama tadi, apakah ada perbedaan modernisasi atau mungkin ini perbedaan tulisan orang tua, anak-anak atau mungkin bangsawan ya, mungkin tokoh masyarakat, mungkin ada perbedaan tentu. Yang kedua mungkin Bapak Wakil Rektor satu menyoroti makna ya, filosofi yang ada itu, bagaimana masyarakat India itu begitu ikhlasnya ya, karena ini beban tanggung jawab, suka tidak suka, mau tidak mau, ini adalah budaya, jadi harus kita jalan ya. Dan yang terakhir ya, menyoroti masalah ini kira sebenarnya biasa saja. Tapi berhasil dikemas dengan kesedihan, dengan ternyata ada sesuatu di balik itu, bahwa kasihan ini. Hanya dihargai satu muka itu, kalau di India itu 120, kalau di Bogor 60.000. Begitu ikhlasnya itu. Iya kan? Ya mungkin saya langsung saja, saya persilakan yang pertama Bapak Hairudin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Jadi kalau saya sebetulnya sebagai dosen sejarah, tetapi pada malam ini saya bicara tidak dalam perspektif historis menanggapi pemekaran film ini, tetapi saya sebagai masyarakat di mana film ini diproduksi, yaitu masyarakat India. Perlu saya sampaikan bahwa masyarakat, alam pikiran masyarakat India melihat kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan mereka mempersiapkan diri sejak dini. Ada sebuah kebanggaan seorang anak ketika dia sudah memiliki pekerjaan, menyiapkan lebih awal kain kafan yang bakal akan dipakai oleh orang tuanya kelak setelah meninggal. Bahkan kalau kita rumus sejarah masa lampau, masyarakat India yang merantau sampai ke Tanjung Pinang paling jauh daerah Kepulauan Riau, pulang membawa peti kayu, isinya hanya 4 kain kafan yang dipersiapkan untuk kedua orang tuanya dan kedua ibu bapak mertuanya. Itu kemudian sudah menjadi kebanggaan yang tersendiri bagi dia, karena dia telah mempersiapkan itu untuk orang tua. Nah, dalam alam pikiran masyarakat India terkait juga kematian, mereka beranggapan bahwa mati harus wajar. Ya, mati harus wajar. Yang mana mati harus wajar menurut pandangan mereka? Ketika mati pada usia tua. Ya, ketika mati pada usia tua, mereka selalu menganalogikan bahwa buah akan jatuh ketika sudah ranum, daun ketika gugur akan gugur ketika sudah kuning, dan akan mati berguguran dari batang garam dan seterusnya. Begitulah pandangan mereka terkait dengan kematian. Oleh karena itu kemudian berkonsekuensi pada apa yang ditanyakan tadi tentang lisan. Yang akan dipahamkan lisan bagi masyarakat India adalah matinya orang tua
matinya Mancuana dan matinya Kamancuana. Jadi ada konotasi yang berbeda. Kalau Mancuana adalah orang tua yang meninggal telah beranak cucu tanpa ada jabatan yang dipangku selama hidupnya, baik sebagai paradela, moji, waji, padesuka, dan kaiyaro lain. Nah, matinya Kamancuana adalah matinya di mana dalam hidupnya memangku jabatan adat. Itulah yang kemudian dikenakan pemahatan mayasa. Ya. Bagi yang meninggal tidak dalam kategori Mancuana dan Kamancuana, maka dia misalnya biasa-biasa saja, tetap dari kayu yang tidak diukir layaknya film yang kita tonton tadi, yang kemudian dikenal dengan matinya Mateno Cidimpuhe dalam bahasa lokal misalnya. Karena pandangan mereka tadi itu mati di Cidimpuhe adalah mati tidak wajar dalam pandangan alam pikiran masyarakat Hendea. Ya. Lalu kemudian bagaimana, kenapa ini begitu penting mayasa bagi masyarakat sana? Mayasa bagi masyarakat Hendea tidak hanya dipandang sebagai penanda kubur, tapi lebih dari itu mereka menganggap bahwa orang yang meninggal, ya jasadnya dimakamkan, tapi arwahnya sebelum 100 hari masih tetap ada di dunia, berinteraksi secara simbolik dengan keluarganya, dan dia masih ada di dalam rumahnya. Oleh karena itu kalau kita lihat dan kita saksikan tadi bagaimana nisan itu diperlakukan, dia dimandikan, diminyaki, bahkan dipakaikan pakaian layaknya orang. Karena itu tadi bahwa arwah, simbolisasi nisan itu adalah arwahnya orang yang meninggal, jasadnya telah dimakamkan tapi arwahnya itu masih ada, sehingga diperlakukan seperti itu. Dan prosesinya itu berbeda dengan tempat yang lain. Kalau yang lain ketika orang meninggal langsung nisan ditanam bersamaan pemakaman. Bahkan keluarga kita di Kalidupa juga berbeda. Saya dapat informasi pada saat pemutaran film di Batauga kemarin, hari ke-40 ya, dengan ya pemanaan juga tersendiri berdasarkan konsep masyarakatnya di sana. Masyarakat Hendea ke 100. Jadi pemahatan ini dilakukan awalnya hari ke-96. Ya, hari ke-96 ahli waris almarhum atau almarhumah itu sudah mencari kayu yang namanya kayu tiri. Kalau bahasa Hendea itu saung cigi, ya, karena di air itu di sana begitu disebutnya kayu ciri. Kenapa kayu ciri? Pertama karena daya tahannya, ya, luli si dalamnya itu daya tahannya kalau itu dipakai bisa sampai 100 tahun lebih itu masih utuh. Yang kedua pertimbangannya menurut informasi yang kita temukan adalah pertumbuhan kayu ini cepat dan tanpa dibudidayakan dia akan membudidayakan sendiri. Ketika dia berbunga, berbuah, lalu diterbangkan angin, di mana dia jatuh di situ dia tumbuh dan proses cepat. Nah itu yang menjadi pertimbangannya. Jadi pertimbangan praktisnya dan pertimbangan tingkat ketahanannya. Itu. Kemudian kenapa hari ke-100? Karena menurut mereka putusnya hubungan antara makhluk keluarga yang ditinggalkan dengan sang almarhumah adalah di hari ke-100 itu setelah nisan itu ditanam. Ya. Jadi begitu nisan ditanam maka ada satu prosesi pemutusan hubungan. Walaupun mungkin tadi itu ada luput untuk diambil. Pemutusan hubungan antara keluarga yang ditinggalkan
dengan arwah almarhumah atau almarhum karena nisan telah ditanam. Begitulah prosesinya alam pikiran masyarakat yang dia terkait dengan kematian dan alam pikiran mereka terkait bagaimana bisa diperlakukan, karena itu bisa dianggap sebagai arwah walaupun dasarnya telah ditanam sekian lama. Saya kira itu dari saya terkait dengan gambaran atas pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Ya, saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana riset ini awalnya dilakukan. Jadi sebenarnya riset ini bukan tentang Pandepa Humayasa sebenarnya. Menyambung pertanyaan dari Wakil Rektor tadi, memang penelitian ini awalnya adalah penelitian Mayasa. Saya memotret Mayasa tahun 2019. Saya ditemani Pak Hairudin waktu itu sebelum corona. Kemudian dari Mayasa ini yang sangat unik ini, saya kemudian dihubungi oleh sang sutradara Arif Ranova bahwa beliau ada keinginan untuk membuat proposal dan mengajukan ke Dirjen Kebudayaan untuk diikutkan semacam hibah. Dan karena skemanya atau skimnya adalah maestro, maka yang tadinya Mayasa berubah menjadi Pandepaho, karena maestro berarti tentang orangnya, bukan hanya karyanya. Karena maestro tadi, maka kami melakukan riset kembali yang awalnya Mayasa menjadi Pandepaho. Banyak hal yang mengejutkan. Pandepaho Mayasa di Hidea kenapa masih eksis, itu karena terlembaga dengan baik oleh adat. Selama saya menonton film ini, saya selalu merasa berkaca-kaca terhadap Pandepaho Mayasa. Dia bekerja dalam sunyi, mempertahankan tradisi, padahal nilai ekonominya tidak bisa dia perjualbelikan. Di Hidea, seseorang yang pandai memahat tidak bisa serta-merta menjadi Pandepaho Mayasa. Kenapa? Karena seseorang yang diangkat menjadi Pandepaho itu harus ditunjuk oleh adat. Dan dia berdasarkan keahliannya tidak bisa membuat Mayasa berdasarkan busana. Tidak bisa. Dia tidak bisa perjualbelikan. Kenapa? Karena dia akan memahat pada hari ke-96. Oleh karena itu, di Hidea tidak ada persiapan lisan sebelum ada orang meninggal. Nada. Jadi 96 hari kematian, keluarga akan merebahkan satu pohon karena ada satu nyawa yang hilang di desa mereka. Di satu batang pohon itu tidak bisa dibagi 4, hanya boleh dibagi 2 atau hanya boleh dipotong 2. Kalau ada lagi yang meninggal, maka satu kayu akan dirobohkan lagi. Dengan demikian, maka tidak ada yang mempersiapkan nisan-nisan itu sebelum ada orang meninggal karena pamali. Dengan 120 oka, dengan menjaga tradisi dan kepatuhan kepada adat, maka Pandepaho menjalankan tugasnya, bekerja sepenuh hati demi tegaknya tradisi. Oleh karena itu, melihat Lakase, saya melihat banyak orang-orang yang tulus di kampung-kampung yang sebenarnya perlu kita gali. Bahwa banyak orang yang masih mempertahankan tradisi dengan begitu baik. Dari Pak Heru sudah menyampaikan, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Meskipun malam ini kita membicarakannya di malam Jumat. Ya. Artinya kita membicarakan Mayasa di malam Jumat, itu malam yang pas.
kematian tidak menakutkan bagi orang-orang Hidea. Kubur-kubur mereka itu ada di samping-samping rumahnya. Mereka hidup untuk mempersiapkan kematian. Kain kafan adalah benda berharga ketika orang pulang merantau. Bukan emas, bukan yang lain. Artinya betapa tulus anak-anak mempersiapkan atau membalas jasa orang tuanya. Nina Bobo dibalas dengan male-male. Itu bentuk dari balas jasa anak-anak kepada orang tuanya. Makanya saya merasa bahwa meskipun riset ini kurang mendalam, dan kami bisa akan melakukan riset nanti karena kami akan juga menulis jurnal. Dan kami akhirnya tiba di Hidea itu, pertama kali tiba di sana saya terus terang semacam takjub melihat betapa ternyata di kita ini desa Hidea betul-betul masih memperlakukan kebudayaan mereka itu dengan begitu rigid, dengan begitu presisinya. Hampir semua tahapan-tahapan kebudayaan mereka masih jaga. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan dalam proses pengerjaan film ini, sebenarnya awalnya itu kan ketertarikan saya untuk mengangkat ini karena saya basicnya fotografi. Sebenarnya saya tertarik dengan tampilan visual dari Maya saya sendiri. Saya basic fotografi, saya melihat ini ada sesuatu yang berbeda secara visual, secara ini. Pada saat turun di lapangan, kami berniat itu menggarap si Pandai Bahu Mayasa karena memang mengikuti seperti katakan Baru tadi pada skema maestro lebih singkatnya dokumentasi karya dan pengetahuan maestro, yaitu dari Indonesia. Kami fokus saat itu, niat awalnya sebenarnya kami ingin menggali hal-hal yang mungkin berbau filosofis, kenapa seperti ini perlakuannya, kenapa banyak-banyak hal yang mungkin yang cuma diketahui oleh Pandai Bahu Mayasa. Tetapi pada saat melihat Mayasa sendiri ada sedikit pergeseran. Ekspektasi saya mendapatkan Mayasa yang kurang lebih mirip lah bentuk ukirannya dengan Mayasa yang saya lihat di foto-foto berapa puluh tahun, hampir 1 abad yang lalu ya. Begitu kami melihat ternyata sudah banyak perubahan. Kualitas ukirannya sudah begitu, mungkin sudah jauh berbeda dengan yang kita lihat mungkin di foto oleh Johannes Albert pada 1911. Dan itu terus terang mengusik teman-teman di kiri kami, itu mengusik ini ada kenapa sampai terjadi begitu jauh pergeseran ini ya, kenapa sampai begitu jauh pergeseran pola ukir yang ada di desa Hidea. Sehingga kami coba menelusuri lebih jauh, coba menggali informasi, dan ada semacam kesimpulan kesimpulan barangkali itu masih bisa digali lebih jauh, tapi itu kesimpulan sementara bahwa ternyata faktor ekonomi penyebabnya. Makanya awalnya kami kemarin waktu di Kendari, teman-teman di Kendari banyak mempertanyakan banyak hal yang tidak tuntas ini menjelaskan ritual-ritual yang dapat tidak runut. Saya sampaikan bahwa kami memang tidak sedang membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat Mayasa dari awal sampai akhir. Tidak. Kami fokus kepada nilai-nilainya. Dan nilai yang paling ini keikhlasan si pembuat Mayasa itu sendiri yang menurut kami ini patut untuk diangkat. Mudah-mudahan bisa menggerakkan apakah Sarah atau pemerintah untuk dibicarakan bahwa mereka ini berjuang mempertahankan kebudayaannya, tetapi bagaimana terjadi di antara tuntutan adat dan tuntutan hidup. Hal ini yang jauh akhirnya bergeser. Jadi film ini pada akhirnya kami sedikit geser fokusnya. Masih tentang Pandai Bahunya, tetapi kami coba anggap betapa dia dengan segala keterbatasannya kita dibagai bahkan menolak di awalnya itu. Jangan saya, tetapi adat dia dilakukan dengan tulus, dengan dia ikhlas, dan dia berjuang. Dia sampaikan bahwa kalau tidak ada yang lakukan, siapa lagi rusak adat kita. Itu nilai-nilai menurut kami layak untuk diangkat, layak untuk ditularkan kepada kepada generasi hari ini. Betapa kalau artinya di kehidupan nyata sekarang kita ini yang mungkin sudah berpikir sangat pragmatis ya. Kalau yang istilahnya ini mungkin wanibiro. Kalau kita hitung-hitungan semuanya. Kalau misalnya tidak pas ininya ya jangan dulu.
Tetapi ada pejuang-pejuang kebudayaan, ya, pejuang-pejuang kebudayaan menurut saya mereka seperti dikatakan Pak Rustam berjalan dalam sunyi. Mereka tidak banyak tidak banyak menuntut, tidak pernah juga diekspos kemana-mana. Mereka cuma tulus melaksanakan tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial mereka di masyarakatnya. Itu menurut saya nilai-nilai yang sangat luar biasa. Barangkali patut untuk ditularkan, mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi penonton. Itu barangkali, makanya sedikit bergeser. Banyak bertanya kenapa ritualnya tidak semuanya dimasukkan, tidak tuntas penjelasannya. Tapi memang karena bukan tutorial, kami bukan membuat tutorial pembuatan mayasa ritualnya seperti apa, tidak. Tapi kami mencoba menggali sesuatu yang lebih dibalik itu. Terima kasih. Ya, langsung Bapak Dr. Lawan Mafir. Baik, terima kasih Pak Dr. Saiful selaku moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudara saya di sebelah kiri Pak Arif. Sudah lama beliau saya kenal namanya. Alhamdulillah tadi malam bisa bersilaturahim, beliau datang ke kediaman kami, Pak Hairudin dan Pak Rustam. Tentunya ini rekan sejawat yang sangat kita banggakan. Begini, saya ini bukan kritikus film, bukan pengamat film, ya, tapi mungkin dari apa yang ditampilkan di film pendek tadi, beberapa hal yang barangkali kita bisa catat. Satu, saya teringat dulu kalau kita masih kecil di layar tancap itu, yang kelihatan tadi kalau bukan Arafi, Roma Irama. Tadi kita disuguhkan paling tidak ada dua hal yang saya catat. Satu adalah agen yang mencoba menjalankan perannya di tengah dinamika perubahan yang begitu kuat dalam suasana masyarakat yang solidaritas mekanisnya masih sangat kuat. Itu kalau kita di sosiologi antropologi sangat paham dengan teori Weber tentang solidaritas. Ada solidaritas mekanis, ada solidaritas organis. Jadi makin maju, makin kompleks sebuah masyarakat, itu pembagian kerjanya juga semakin tajam karena sudah ada diferensiasi sosial yang sudah demikian besar. Nah, berbeda dengan masyarakat yang tingkat perkembangannya seperti yang kita saksikan tadi, solidaritas mekanis itu masih kuat. Kohesivitas di dalam masyarakat itu masih kuat. Nah, ini yang coba ditampilkan di dalam film dokumenter ini, yang saya kira ini sangat luar biasa karena sekaligus itu memperkenalkan bagaimana wahana kekayaan budaya Buton ini. Ya, yang kedua, dari sisi transformasi kebudayaan itu tadi juga sebenarnya kalau dalam penangkapan saya itu menunjukkan kekuatan Islam, bahwa Islam masuk di Buton sekian abad yang lalu itu tidak merubah secara total praktek yang sudah ada di dalam masyarakat. Nah, itu catatan saya adalah kekuatan Islam. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat itu tadi apa yang disuguhkan oleh Johannes Tauber tahun 1911 dengan apa yang ada sekarang ini, itu kan terjadi perubahan yang saya kira sangat radikal. Kalau foto Johannes Elbrecht itu kan di atas nisan itu ada perang tahun 1911, dia presiden sempat memfoto itu. Nah, hal yang sama ini juga kami dapatkan waktu penelitian di Pasarwajo dengan Pak Hairudin di Desa Kombeli. Misalnya sama, hanya bedanya di Kombeli itu sudah dibangun dalam bentuk beton, dicor. Ketika kita tanya mana kayunya, katanya dijual. Nah, itu dijual dulu 500.000 per nisan. Jadi saya kira itu salah satu kerugian kita. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan
itu dalam paradigma pelestarian kebudayaan itu penekanannya pada 4 hal, yaitu pertama pelindungan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat pembinaan sumber daya manusia kebudayaan. Nah, profesi tukang pandai pahomayasa itu adalah sumber daya manusia kebudayaan, dan itu melalui publikasi film ini saya kira ini akan seharusnya akan mendapatkan atensi dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab di dalam kemajuan kebudayaan. Nah, agen-agen seperti ini yang perlu mendapatkan perhatian di dalam upaya memajukan kebudayaan nasional. Berikutnya dalam catatan saya, Hendea ini memang khas, masyarakat Hendea ini memang khas. Tadi salah satu aspek kehidupan berupa ritus kematian itu kita sudah saksikan bersama. Itu kan panjang tadi waktunya, dari sampai hari ke-100 ya, baru lisannya itu dipasangkan. Itu relatif berbeda, bahkan jauh berbeda dengan praktek pada masyarakat Buton yang ada di tempat lain. Ya, kalau di tempat-tempat lain kan begitu meninggal dikebumikan, lisannya langsung dipasangkan. Itu di sana prosesinya luar biasa, dan itu menunjukkan gejala kebudayaan yang sangat menarik untuk dilakukan secara lebih lanjut. Karena apa yang kita nonton tadi itu sekaligus merefleksikan. Kalau Malinowski mengatakan begini, sesederhana apapun tingkat kebudayaan suatu masyarakat, pasti dia memiliki hukum, artinya dia memiliki aturan. Nah, apa yang ditayangkan tadi itu adalah bagian dari totalitas kebudayaan. Kalau kita pahami kebudayaan itu sebagai sistem pikiran, itu tadi mengajak kita bagaimana manusia mengklasifikasikan gejala-gejala yang ada di sekitarnya itu dalam sistem klasifikasi. Misalnya kalau dalam teori siapa itu ya, saya lupa namanya ya, jadi ada dunia bawah, ada dunia atas. Nah, untuk mempertemukan itu ada media. Nah, di dalam kebudayaan masyarakat Hendea untuk menghubungkan kedua alam itu representasinya adalah nisan. Hanya memang saya juga tertantang ini, kenapa nisannya dari kayu? Berarti kan dia tidak berasal dari kebudayaan Megali. Kalau kebudayaan Megali kan kita lihat di banyak tempat lain kan dia batu. Inilah uniknya Hendea, sehingga saya kira ini akan membuka atau menjadi pintu bagi kita semua untuk melakukan observasi lebih lanjut, penelitian lebih lanjut, dan bantuan Pak Arif kerjasama dengan beliau akan semakin membuka tabir itu semua, karena beliau ya praktis di film dokumenter. Artinya kalau kita melakukan penelitian di sana tidak lagi hanya sebatas itu dalam dokumen hasil penelitian yang disimpan di perpustakaan atau paling tidak dipublikasi melalui media, tetapi sudah dalam bentuk film seperti ini. Ini kan sama saja di bayangan kita. Hari ini kita menonton film dokumenter 50 tahun yang lalu, misalnya ketika proklamasi. Sebab peristiwa yang ditayangkan di dalam adalah peristiwa orisinil. Nah, hari ini barangkali belum apa-apa di film, tapi 20-30 tahun yang akan datang ini akan menjadi satu sumber yang sangat orisinil, memberitakan bagaimana kondisi masa kini. Nah, masyarakat Hendea di dalam proses transformasinya ternyata masih mempertahankan sebuah sistem nilai yang menggambarkan bagaimana lokal wisdom mereka di dalam mengadaptasi perkembangan ini. Dan dua aspek yang kita disebutkan tadi, pertama itu peran aktor pandai bahomayasa itu tadi, kemudian latar belakang masyarakatnya yang masih kental dengan sistem nilai yang mereka anut. Dan kami juga memahami di dalam studi-studi antropologi masa kini itu sudah jarang mendapatkan prototipe kehidupan masyarakat yang masih sangat
orisinil seperti itu. Sehingga ketika kita misalnya mau menggunakan teorinya Malinowski atau red light brown, sudah sangat susah kita mendapatkan objek. Padahal itu tadi menggambarkan. Bisa dipakai pendekatan Malinowski, bisa dipakai pendekatan red light brown. Ini ada adik saya, antropolog juga, Pak Claudia Lunggani. Saya kira ini menarik sekali dilakukan penelitian lanjutan. Sehingga apa yang dihasilkan oleh kawan-kawan ini betul-betul dia bisa bermanfaat, satu dalam pengembangan saintifik, pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua dari aspek komunitas pemilik kebudayaan itu bisa berdimensi pelestarian. Dan yang berikutnya tanggung jawab pemerintah. Ingat Undang-Undang 517 itu memberi kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan kebudayaan. Dan saya kira bagi kita di Unida, apa yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 tadi itu perlu dicontoh. Itu tadi pandai Bahumaya itu dia mengambil peran yang luar biasa strategis untuk survive-nya kebudayaan komunitasnya. Nah, orang-orang seperti ini sudah jarang hari ini, karena katanya tidak ada sarapan pagi yang gratis. Tapi dia dengan loyalitas kultural luar biasa dia pertahankan profesi itu. Kurang lebih barangkali sama dengan apa itu Abdi Dalam yang di Istana Yogyakarta. Para pengabdi kebudayaan seperti itu, dia tidak melihat keluar, hanya bagaimana motivasi hidupnya, kebudayaannya tetap lestari dengan mempertahankan profesi yang dia geluti. Nah, jadi ini sebenarnya pesan kearifan dari sebuah masyarakat untuk kita yang katanya mengklaim diri sebagai masyarakat modern. Ya kalau kita modern, coba kemodernan itu juga dispirit dengan sistem nilai yang penuh dengan nuansa kearifan seperti yang dilakukan oleh Pandai Mayasa tadi. Sebab kalau dia melepas itu belum tentu kesinambungan kebudayaan itu akan terjaga. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan. Kemudian juga kita berharap melalui Pak Wakil Rektor 1 barangkali coba kreativitas seperti ini ditularkan di lingkungan institusi kita. Ini duduk bersila begini kayaknya selama menjahit baru malam ini. Jadi kalau ya sering-sering ini kan sekaligus sebenarnya apa? Memupuk sikap egaliter. Jadi jangan selalu segala-galanya dengan formalitas. Egaliter ini bagus. Ya, supaya atmosfer yang berkembang di kampus, atmosfer akademis, atmosfer egalitarianisme itu tadi, kita berharap bisa mendeterminasi kehidupan masyarakat di sekitar kita yang kita harapkan juga ikut-ikut ilmiah. Itu ya kita harapkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari catatan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin dari sini sepertinya bahwa keikhlasan dari apa yang kita lakukan, apa profesi kita, apa tanggung jawab yang dibebankan oleh kita, itu harus kita dengan ikhlas, dengan ketulusan itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan untuk apa? Untuk mempertahankan tradisi. Jadi kalau kita dalam lalu kan ada tradisi dalam misalnya kita dalam dunia akademik atau dalam dosen itu apa tradisinya, itu yang kita pertahankan. Jangan sampai ya itu tadi ya sebagai kata bangunan tadi, jangan sampai kita kehilangan karena jangan sampai kita kehilangan momen. Ya kalau kita dengar dari dosen itu tidak mampu orang dari dosen itu kalau tidak ikhlas ya. Ya tapi di sini banyak hal yang bisa kita petik ya Bapak dan Ibu sekalian. Belum jodoh. Mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan. 1, 2, 3, 4 ya. Ini semakin malam semakin sering ya. Mungkin bisa Bapak Wali bisa sebentar dulu. Nah, yang dulu. Oke.
Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa film yang baik adalah film yang mengganggu pikiran dan hati kita. Nah, saat ini film ini baru sempat mengganggu pikiran saya karena selama ini apa yang ditampilkan tadi, misal Mayasa tadi, kebetulan kan latar belakang saya ini di bidang seni. Pertama yang ingin saya memperhatikan itu bahwa apa yang diukir tadi ini di rumah-rumah adat di komunitas Cia itu biasanya ada di bawah ujung atap. Tapi justru di situ lebih banyak ukirannya dibanding Mayasa ini kalau yang saya lihat yang dibuat tadi. Nah, kemudian apakah dari situ apakah tiang-tiang ini juga melambangkan mempunyai nilai dari keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan itu. Nah, kedua itu tadi di bidang seni rupa, kemudian ada di bidang seni musik yang saya tertarik ini lagu Male-Male itu. Apa kalau bisa nanti diputar lagi supaya lagu ini lebih berambat gitu. Nah, lagu Male-Male ini lagu kematian. Seumpama saya kan selama ini mendengar lagu yang merintih atau melirik begitu pada saat orang Posuo di misal di KPBK biasa ada yang seperti itu. Nah, lagu kematian ini saya ingin mencari informasi sebenarnya dinyanyikan ketika saat orang meninggal atau justru pada saat pembuatan ini Mayasa ini. Karena ini menarik kalau kita melihat secara holistik ini ritus kematian orang butuh ini sangat kompleks. Nah, untuk itu saya hanya mencari informasi apakah Pak Sutradara dan tim itu punya referensi yang dari lapangan yang didapatkan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Insan Arif. Jadi saya ingin berbicara dalam perspektif makro. Namun terlebih dahulu sutradara Pak Arif Relano Oba. Jadi paham Oba itu saya tahu sedikit tahu dan Pak almarhum Oba itu adalah istilahnya kalau diputar dulu itu bersatu tapi tidak bersekutu, berpisah tetapi tidak bertengkar. Jadi rivalnya Pak Oba itu adalah adik saya. Saat itu mereka sering bercanda, sering bermain-main di dalam salon, tetapi ketika begitu. Jadi ada kata-kata tapi mungkin idealisnya tidak mengambil yang begitu aja karena dan zaman itu atau barangkali bisa dikeluarkan pada waktu momen tertentu. Itu pertama. Kedua, saya ingin karena di sini mungkin ada mahasiswa ya begini. Saya ingin bercerita Sultan Falihiyah, yang mulia Sultan Falih pernah berpesan kepada anaknya Manarfa ketika Manarfa baru pulang dari Den Haag untuk berkuliah di sana, dan kemudian setelah dia pulang Pak Sultan Falih dia katakan bahwa kamu sudah ambil sarjana di sana, sekarang kamu mesti mengambil sarjana kebetulan. Jadi apa pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia Sultan Falih itu bahwa barangkali beliau sudah mengetahui bahwa di masa depan apa yang kita sebut sarjana kebetulan itu akan semakin terus. Ya, dari film tadi kita lihat bahwa yang diambil foto yang diambil itu
peneliti yang dari Inggris tadi itu bergeser sampai saat ini, dan sebenarnya banyak hal adat istiadat sekarang sudah bergeser, dan itu bukan menjadi keresahan misalnya saya pribadi, tapi semua teman adat pasti resah dengan pergeseran nilai saat ini. Jadi mungkin usul juga kepada pihak universitas untuk kemudian samping mengajarkan pendidikan yang katakanlah kita mengacu kepada barat, mesti sarjana kebetulan itu mesti dikonsumsi oleh para mahasiswa ini. Jadi supaya mereka tidak melupakan akar dari akar jati dirinya, sidik jarinya seperti itu. Karena begini, pernah awal-awal budidaya itu dibuat, pernah para founder daripada Universitas Daya Nasional itu meminta untuk kemudian dibuatkan buku saku pada tahun-tahun itu. Saya kenal tokoh yang diminta untuk membuat buku saku itu untuk menjadi panduan daripada mahasiswa saat itu, agar tahu, agar bisa juga selain sarjana sosial, sarjana sejarah, tapi ada juga sarjana kebetulan yang sarjana teknik, tetapi harus ambil juga sarjana kebetulan. Itu sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Sutradara, itu memang dipotret di bukunya, sedangkan itu sudah diinterpretasi oleh Pim Sroul. Pim Sroul itu judul bukunya Masyarakat Sejarah dan Kebudayaan Buton. Itu Pim Sroul itu tahun 1970 dia datang ke India. Kenapa dia datang ke India? Di India itu memang adat istiadatnya masih lestari sampai hari ini. Perihal ada pergeseran tadi dikatakan mayasanya, sebenarnya tidak ada pergeseran. Mayasanya itu masih tetap bentuk rumah. Kalau diperhatikan sederhananya memang ukiran, karena memang tidak mungkin masing-masing maestro itu mau persis, tapi secara esensial itu mayasanya tidak ada yang berubah. Bentuk rumah ada kambing-kambingnya seperti tadi, coba dilihat kembali itu tidak ada. Mungkin hanya kedalaman pemahatannya juga, mungkin itu saja. Tapi selain itu tidak. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan terkait kayu tadi. Sekarang kan banyak kayu-kayu yang sudah punah. Yang saya bertanya, apakah sempat ditanyakan apakah seandainya kalau kayu-kayu yang sudah ditentukan tadi dari pihak-pihak adat atau pihak-pihak pandai pahau itu, apakah diganti kayunya boleh atau mengurangi nilai-nilai kebudayaannya? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya, mungkin sebelum Daya ngomong ya, mungkin kita fokus dulu ya. Kita fokus bahwa sebenarnya yang diulas dalam film ini adalah maestronya. Jadi coba dari awal tadi mungkin kita nonton mulai, nama saya Lakase, umur saya 42 tahun. Saya sebagai di sini saya sebagai putri pemahaman. Jelas. Jadi yang dikaji di sini adalah pandainya itu orangnya gitu. Jadi bukan kita fokus kepada bagaimana proses pembuatan layar, seperti Bapak Saudara sudah bilang bahwa ini bukan film tutorial gitu. Ini film bagaimana mengkaji bagaimana ada orang-orang yang begitu ikhlas berjuang untuk mempertahankan budaya secara turun-temurun. Mungkin itu kita sambil lurus-luruskan. Oke, silakan. Mbak Yaya itu sudah lihat atau gimana? Silakan. Jadi kemarin sih sudah mau balik. Cuma begini Kak, dari itu ada satu yang menjadi pikiranku Kak. Jadi waktu Kak itu ngomong soal pemakaman Raja Giyandia tahun 1870, ketika itu dia ditemani oleh 3 seniman yang sangat cantik, memegang kaki sebelah kiri, memakai putih, dan di tangan kanannya ada cermin dan sisir untuk melihat diri. Mereka sangat menghadapi kematian dengan sukacita. Mereka membiarkan tubuhnya terbakar api karena mereka menganggap bahwa kematian itu adalah sebuah kehidupan yang lebih bagus daripada kehidupan yang saat ini. Dan tadi Pak Lakasa itu memahat rumah yang sama untuk kehidupan setelah kematian itu. Jadi saya minta penjelasan lebih lagi soal ini dari Bapak, dan tadi
asli dari India. Setelah itu saya sebagai anak muda dan teman-teman juga saya pasti ada yang bertanya-tanya di kepalanya. Saya pribadi sangat ingin tahu siapa sih yang menentukan nilai BOPAT dari bapak-bapak yang di depan ini, karena misalnya di bawah 60, di sana 120. Saya sangat ingin tahu itu. Selebihnya memang ini kita sangat percaya bahwa kita tidak dapat di buku sejarah tahun sebelumnya tentang Mayasa ini. Apakah ini memang berpengaruh karena media misalnya dianggap sebagai apa lah ya, maksudnya kita tahu bersama di sejarah itu Kesultanan Buton itu seperti itu Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja bapak-bapak yang bahas ngatakan dari bawah ini. Kayaknya kita harus sebatas waktu. Oke, waktu ini terus berjalan nih, tapi saya kira ternyata penanya juga semakin antusias. Tentu ini sebuah apresiasi bahwa pemutaran film ini begitu membekas di hati kita. Pertama saya coba menanggapi terkait dengan nyanyian ratapan kematian. Jadi saya melihat bahwa kalau masyarakat India ini memposisikan siklus hidup, lahir, kemudian dewasa, diposuo, kemudian sampai pada tahapan kematian, itu diposisikan sangat luar biasa karena seluruhnya diikuti dengan ritualnya. Kalau kita lihat di pemutaran film tadi, ada yang namanya kandide, bue-bue. Oleh pembuat film ini dibuat seperti itu. Itu adalah nina bobo oleh orang tua kepada anaknya. Yang kemudian begitu orang tua meninggal, lalu kemudian sang anak membalas nina bobo ketika dia kecil dengan nyanyian ratapan kematian, yaitu male-male. Kalau masyarakat kita Cia mencermati apa yang terkandung dalam bahasa male-male itu, sebetulnya ungkapan terima kasih sayang anak kepada orang tuanya, bahwa dia semasa kecil dinabubukan, dibesarkan dan seterusnya. Jadi kenangan sang anak dalam perjalanan hidupnya yang dicurahkan dalam ratapan male-male itu. Jadi kalau kita melihat isinya tidak menakutkan. Hanya kenapa kemudian menjadi menakutkan? Karena tidak selamanya, tidak setiap saat male-male ini dilantunkan. Dalam pemahaman masyarakat di sana bahwa male-male hanya dilantunkan dalam prosesi kematian, mulai meninggal ya sampai hari ke-100. Setelah hari ke-100 tabu mereka untuk melantunkannya. Mereka beranggapan bahwa kita memanggil roh jahat, ya, sehingga tidak sembarang itu dilantunkan. Hanya pada saat ada kematian orang tua, mancuan atau kemancuana yang layak untuk dilantunkan male-male. Jadi bagi masyarakatnya dia tabu untuk melantunkan male-male di luar ada kematian orang tua. Jadi ada konsep keseimbangan bahwa sang anak mengucapkan terima kasih ketika dinabubukan di saat kecil, maka begitu orang tuanya meninggal. Bahkan itu ketika meninggal itu semalam suntuk itu dinyanyikan, dilantunkan oleh sang anak, keluarga, bukan orang lain, sang anak atau keluarga. Yang isinya tadi itu, jadi isinya adalah itu tadi, kenangan sang anak pada orang tua yang meninggalkan dia yang ada di hadapan itu. Begitu kurang lebih. Lalu yang kedua terkait dengan ragam hias. Memang yang tertera di di film tadi ada dua. Satu nisan yang memang ditemukan di
Kombeli, ragam hias di atasnya itu adalah perahu, tetapi ragam hias di bawahnya itu adalah rumah, sama dengan yang ada di Hindia hari ini. Ya, tentu ini berkaitan dengan alam pikir mereka di dalam membuat ragam hias. Ya, kalau di masyarakat Hindia, ragam hiasnya itu berupa rumah tanah namanya, rumah panggung, yang di bawahnya ada ternak, kemudian ada tangga penghubung ke atas. Di sanalah orang rumah itu beraktivitas. Lalu di atas itu lumbung pangan. Ya, bagi kita mungkin ada tempat lain untuk menyimpan lumbung pangan, tapi masyarakat yang memposisikan lumbung pangan itu di atas dari mereka beraktivitas. Artinya ada penghargaan tersendiri. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah ternak. Jadi ada pemikiran bahwa kematian ini ada konsep mati, ada kehidupan sesudah kematian, sehingga kemudian asik rumah sebagai ragam hias ini sungguhnya adalah perpindahan arwah yang ketika di sana dia berpindah rumah. Ya, kalau alam pikiran masyarakat Kobe terkait perahu itu adalah perjalanan arwah, bahwa kehidupan ini hari ini kemudian begini, kemudian akan melakukan perjalanan arwah, perahu. Dalam masyarakat Cia, perahu itu adalah pangkat. Raga ini juga adalah pangkat. Nah, jadi masyarakat Cia itu menganggap itu pangkat tidak hanya sebatas perahu, tetapi raga ini juga adalah pangkat yang kemudian beralih dunia dan kendaraan itu. Kemudian kemarin malah yang ada yang menginterpretasi bahwa bisa jadi pangkat perahu ini adalah bagian dari konsep reinkarnasi. Ya, beliau melihat bahwa perahu berlayar pasti akan kembali. Ya, harapannya pasti akan kembali. Sehingga konsep reinkarnasi itu bisa, tentu saya sebagai orang sejarah, karena kita tidak hidup sezaman dengan yang mengidekan ragam hias ini, maka kita hari ini hanya melakukan interpretasi, dan tentu itu wajar. Tentu itu wajar karena interpretasi itu adalah tafsiran atas apa yang kita lihat hari ini, karena kita tidak hidup sezaman dengan yang memikirkannya. Dan apa yang hari ini kita lihat tadi itu adalah dokumentasi yang kemudian menjadi penting kita dalam sejarah, karena kalau sesuatu hanya tersimpan dalam ingatan bisa hilang, informasinya bisa kurang, bahkan lebih. Tetapi dengan ini seperti yang disampaikan Pak Muhammad, 20 tahun ke depan orang akan melihat ternyata seperti ini ketika Pandit Pak Humayasa ini melakukan kegiatannya pada momentum kematian, 100 hari kematian. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya mungkin Bapak Pak Munafik. Ya. Ya. Saya mungkin yang pas tadi itu pertanyaan dari Naudi. Saya kira nisan itu memang bagian dari kebudayaan masyarakat Buton. Mulai dari ribuan keraton sampai, kalau kita bicara pada masa lalu, sampai 70 kali di luar itu, ya memang kenyataan itu. Hanya yang membuat unik ini MDA karena nisan di sana relatif kita tidak tentukan di tempat lain. Apanya yang berbeda? Itu ukiran-ukiran itu rupanya itu ada pemaknaan tertentu yang sangat dalam terkait dengan bagaimana pemahaman mereka terhadap kematian. Kalau kita lihat di, katakan saja di wilayah Kota Bogor misalnya, yang sama-sama Islam semua, konstruksi
konstruksi lisan seperti yang tadi di dalam kita nyaris tidak ditemukan di tempat lain. Kecuali mungkin itu tadi yang satu di Kobeli. Meskipun hari ini itu sudah sangat kita sayangkan karena yang material kayu itu sudah pada hilang, dan sepertinya dibanding dengan Hendea itu menunjukkan ketahanan tradisi yang sangat luar biasa. Itu mengapa begitu? Itu karena peran agen itu tadi, Pandai Pahu Mayasa itu. Bayangkan kita lihat pengabdiannya yang luar biasa di dalam awal kesinambungan budayanya. Padahal seperti yang dikatakan tadi, sepintas saya menangkap itu dari wawancara di komunitas tadi. Kalau hanya untuk 121 hari mereka bisa dapat untuk mencari nafkah di luar. Tapi karena panggilan kultural, itulah yang membuat mereka bisa bertahan, mempertahankan profesinya. Karena saya yakin di masyarakat Indonesia juga tidak semuanya bisa menjalankan profesi seperti itu. Meskipun juga katakan untuk bentuk desainnya, kalau kita lihat di berbagai wilayah yang masuk di dalam wilayah Kesultanan Buton itu, memang dari konstruksinya berbeda-beda. Tapi yang paling umum itu ya kalau laki-laki laki-laki yang meninggal itu nisannya itu bentuknya seperti tiang batu. Kalau yang perempuan dia lebar. Hal itu kita tidak temukan di komunitas Hendea karena laki-laki dan perempuan sama saja di sana. Ini hal yang unik yang saya kira butuh riset lebih lanjut, dan saya kira Naldi juga barangkali bisa tinggal komunikasi dengan Pak Ari. Saya tahu dia dokumenter bisa diputar di Jepang. Ya, itu satu. Yang kedua, ada tadi menarik yang dari penanya terakhir, siapa yang menentukan poka itu bersama poka. Jadi poka itu beratnya itu kurs itu nilai tukar. Yang menentukan poka itu kalau pada masa lalu ya lembaga kesultanan, kemudian kadia-kadia itu diberikan otonomi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam wilayah pusat kesultanan. Hari ini karena dinamika perkembangan, lembaga kesultanan sudah tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap bagaimana penataan adat di daerah-daerah XKY. Rupanya di sana juga tetap bertahan. Penyesuaian dilakukan, ya sampai kan biar juga saya kaget itu. Rupanya di sana kursnya itu satu poka dinilai 120.000, sementara untuk di Keraton saja 65. Itu ketika dinaikkan dari 24.000 ke 60.000, semakin ribut di masyarakat. Kalau kita bertanya siapa yang punya kewenangan, ya komunitas masyarakat ada. Pemerintah tidak punya kewenangan menetapkan besaran itu. Di masa saya di DPR dulu, ada pemikiran dari orang-orang tua kita di lembaga Masjid Agung Keraton mau menaikkan itu nilai kurs dengan mengusulkan perda, ditetapkan di dalam perda. Saya katakan pada saat itu tidak perlu perda, karena itu otonomi masyarakat adat. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah-sah saja. Sama juga misalnya kita lihat bentuk kearifan lokal lain, seperti di Wapula itu, proteksi mereka terhadap bagaimana kelestarian sumber daya pesisir dan laut, itu kan hukum adat yang dipakai. Dan ya ada hukum itu luar biasa fungsionalnya di dalam upaya masyarakat setempat mempertahankan bagaimana kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Ke depan barangkali saya juga sudah bincang-bincang sejak tadi malam. Mungkin juga ke depan kalau tadi Pandai Pahu Mayasa, mungkin juga Pandai Pangka ke depan, atau bisa juga Pandai Riti. Kan kita di Buton ini banyak sekali Pandai Ase, Pandai Riti, Pandai Rabu, Pandai Salaka, macam-macam.
Dan itulah kekayaan dari kearifan lokal kita. Mudah-mudahan ini merupakan pintu bagi kita. Mohon dukungan Bapak Rektor 1, Bapak Kepala Lembaga Penelitian kita, kuliah yang bisa mengakses program-program seperti ini masyarakat. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada kawan-kawan yang telah menunjukkan prestasi di bidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Sutradara sekarang. Oke, jam. Yang pertama mungkin saya berarti soal koleksi museum ya. Setahu saya koleksi museum itu banyak yang ada di sana itu memang dalam bentuk fisik yang dibawa ke sana. Jadi yang tertua itu di koleksinya yang dibawa oleh Johannes Albert itu ada dua kalau saya tidak salah, dua ini mayasa. Terus berikutnya ada pernah juga siapa orang zaman itu Schneider, saya lupa nama ininya, ada di referensinya di bukunya Thomas Keller itu ada itu cukup saya tidak hafal nama-nama itu, tapi ada beberapa kali proses pengambilan mayasa ini. Saya tidak tahu seperti apa namanya, apakah ada saling menawar, negosiasi dan bagaimana saya tidak tahu. Tetapi itu terjadi secara fisik mereka bawa ke sana, itu bisa kita lihat di foto-foto tadi, itu koleksi secara fisik yang dibawa. Dan mereka yang rata-rata yang datang ke membawa mayasa itu rata-rata etnolog. Jadi rata-rata etnolog. Jadi mereka rata-rata tahu apa yang mereka ambil, dan artinya mereka bukan cuma semata-mata ketertarikan secara visual, mereka tahu apa fungsinya, siapa yang memiliki, makna-maknanya seperti apa itu. Nah, berikutnya mungkin pengajian berikutnya saya mau tanggapi sedikit. Saya agak ini sebenarnya kalau dikatakan tidak berubah itu menurut saya betul bahwa itu sama-sama bentuknya masih tetap rumah, dia tidak berubah menjadi misalnya dari rumah berubah misalnya menjadi pohon atau apa ya, tetap berubah. Bentuknya tetap pohon, tetap rumah betul. Tetapi sama seperti sketsa anak-anak dengan sketsa yang profesional melukis misalnya menggambarkan rumah itu pasti berbeda. Secara kasat mata saja kita melihat itu ketekunannya berbeda. Kalau orang-orang yang terbiasa melihat karya-karya seni rupa, seni lukis itu tahu ini ketekunannya berbeda yang dikerjakan. Itu pasti kelihatan. Terus memang itu yang menyebabkan pergeseran, termasuk bergeser lah cara pandang kami terhadap tema ini karena itu. Seperti dikatakan sendiri tadi, Anda mengatakan bahwa manusia berubah, budayanya itu pasti berubah. Bagaimana tidak mayasanya tidak berubah? Pasti berubah. Itu seperti itu. Dan bahkan ada pemikiran, walaupun diucapkan secara berkelakar di orang-orang ini ya, kalau repot kenapa tidak kita bikinkan saja maunya? Terus kita cor, isi sumber yang dicor, itu betul. Yang berubah sebenarnya bukan betul, memang bentuknya tetap rumah. Yang berubah cara pandang yang berubah itu kebutuhan masyarakat. Yang berubah itu keikhlasan pelakunya itu berubah. Semua pasal ini secara kasat mata hasilnya kelihatan itu berubah. Dan kalau seperti ini dilematis memang persoalan misalnya kami sempat bincang-bincang misalnya dengan beberapa tokoh adat misalnya beberapa orang tua, bagaimana misalnya kalau ada keluarga yang kira-kira punya kemampuan